Oke, shalom saudara. Topik firman Tuhan malam hari ini, kekayaan kekal itu berada di surga. Kekayaan yang kekal itu berada di surga. Kekayaan itu adalah surga, kekayaan kekal itu berada di surga. Bicara tentang kekayaan adalah sesuatu yang sangat menyenangkan bagi setiap orang. Karena semua orang ingin kaya, amin. Dan semua orang berusaha mengejar kekayaan di dalam kehidupannya dengan satu tujuan, supaya hidupnya baik, supaya hidupnya cerah, supaya hidupnya terjamin. Artinya ada suatu jaminan, ada suatu perasaan yang menganggap terjaminnya hidup ini ketika seseorang itu kaya. Hal ini tidak dapat kita salahkan, ya. Hal ini dapat kita benarkan, karena dengan kita kaya, tentu kita bisa memperoleh lebih banyak fasilitas kehidupan kita, lebih mudah untuk membiayai segala keperluan akomodasi kehidupan kita. Hidup yang kaya akan mempermudah hidup. Tetapi kekayaan hidup yang kita peroleh, ya, semasa kita hidup di dunia ini adalah kekayaan yang kita kumpulkan, bahwa semuanya itu tidak kita bawa pada kekekalan, tetapi akan kita tinggalkan pada masa akhir hidup kita. Semua akan tertinggalkan. Pencapaian-pencapaian terhebat, ya, aset-aset yang terkumpulkan dengan melimpah, semua akan tinggal. Surat-surat berharga semua akan tinggal, nama baik akan tinggal. Kekayaan itu akan tinggal. Tidak akan kita bawa pada kekekalan. Kita hanya akan menikmatinya semasa di dunia ini saja. Ya. Bahkan pernah saya berpikir sudah beberapa waktu lampau, ya, kalau kita dengarkan secara sederhana, cukup lucu tapi memukul pengertian yang saya dapat. Sekaya-kayanya orang, ya, sesultan-sultannya orang, sekonglomeratnya orang, semampu dia beli apapun dalam kehidupannya, sesuatu yang termahal, tidak akan pernah seseorang itu makan berlian dalam hidupnya. Tidak akan pernah seseorang memakan butiran berlian di dalam kehidupannya sebagai pengganti konsumsi nasinya. Tidak akan pernah seseorang konglomerat terhebat dunia ini memakan serbuk emas di dalam kehidupannya, sekalipun dia mungkin mampu. Toh seseorang terhebat bagaimanapun akan hanya memakan olahan daripada tumbuhan, olahan daripada hewan, yang dikonsumsi 3 kali 1 hari dalam hidupnya. Ya. Tidak ada bedanya dengan orang yang sederhana, toh juga mengkonsumsi olahan tumbuhan dan hewan dalam kehidupannya.
Lantas untuk apa pencapaian-pencapaian yang terhebat tersebut? Aset-aset kita yang berlimpah tersebut. Semua hanya sebagai fasilitas penunjang kehidupan. Semua hanya sebagai fasilitas pendukung mobilitas kehidupan kita. Tapi tidak akan pernah kita bawa pada kekekalan. Ketika seseorang mengakhiri hidup, hanya akan membawa 3 atau 4 lembar papan yang telah dibentuk menjadi peti jenazah. Ditambah dengan setelan pakaian, mungkin kalau dari kalangan Kristen ya katakanlah dibekali dengan pakaian yang bagus ya, jas yang mungkin harga sekian juta saja ya, paling mahal mungkin. Dan teman-temannya paling dekat sekalipun hanya akan bisa memberikan apresiasi, kata-kata selamat jalan. Selamat jalan. Atau mungkin teman terdekat, sahabat terdekat hanya bisa memberikan kata-kata turut berduka cita. Atau mungkin berkata beristirahatlah dengan tenang. Atau mungkin berkata selamat sudah di pangkuan Bapa. Iya, kalau di pangkuan Bapa. Masalahnya hidup saya dan saudara, apakah sudah kita tanamkan di dalam Kristus? Setelah kita sampai pada titik akhir perjalanan hidup, maka disitulah sesungguhnya kehidupan itu. Hidup yang kekal. Kekal di penghukuman, kekal di dalam keselamatan. Sia-sialah upaya kita. Sia-sialah kerja keras kita. Sia-sialah segala pencapaian kita yang kita perbuat sedemikian rupa dan demikian sungguh-sungguhnya. Kalau pada akhirnya kita hidup, kita tinggalkan semua itu. Dan lebih parahnya, kita masuk pada hidup yang kekal kepada penghukuman. Banyak orang terlalu berharga hidup ini dalam kehidupannya sehingga terlalu menggenggam hidup ini dengan erat-erat. Tidak mau melepaskan, mengkontribusikan apa yang dimilikinya untuk perkara kekekalan kerajaan surga. Terlalu banyak orang sibuk menganggap hidup ini adalah sebagai sesuatu yang sangat berharga sehingga terlalu berkonsentrasi untuk pencapaian dunia ini, yang pada akhirnya dengan mudah meninggalkan Kristus dari kehidupannya. Kalau saya dan saudara menyadari bahwa semua apa yang ada di dunia ini begitu berharga, saya mau katakan ada lebih berharga kalau engkau menyadari sorga dan kekekalan itu. Kalau saya dan saudara begitu bersemangat ketika kita menyadari segala sesuatu impian, pencapaian kita, target kita, dan kita bersungguh-sungguh mengerjakannya, saya dan saudara akan lebih bersungguh-sungguh lagi dan akan lebih mengerahkan lagi semua potensial kita kepada kekekalan. Kalau kita menyadari kekekalan itu adalah sesuatu yang lebih berharga daripada hidup ini. Coba kita buka Matius 6 ayat 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21.
Matius 6 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengak dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengak dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hartamu, harta saya akan mengikat perasaan kita. Harta saya, harta saudara akan mengarahkan konsentrasi hidup saya, akan mengarahkan konsentrasi hidup saudara, akan mengarahkan perhatian saudara, penghargaan saudara kepada harta kita masing-masing. Karena kita menyadari harta itu sesuatu yang berharga. Adalah jauh lebih berharga sorga kekekalan itu dibanding harta saya, dibanding harta saudara. Kalau saya dan saudara begitu bersungguh-sungguh untuk mengejar harta dunia ini, adalah lebih layak saya dan saudara lebih bersungguh-sungguh untuk mengejar sorga. Haleluya. Apa yang kita capai, apa yang kita kumpulkan, kita akan tinggalkan. Pencuri bisa mencurinya. Tapi apa yang kita kumpulkan di sorga, kuasa apapun yang berasal daripada di bawah sorga tidak akan mampu mengambilnya dari saudara. Karena apa yang kita kumpulkan di sorga, itu kekal. Mungkin kita bisa bilang, waktu hidup masih lama. Setelah nanti saya mau mencapai usia 50, 60, saya baru bersungguh-sungguh ikut Tuhan. Masih ada kesempatan. Sadarilah saudara, bahwa waktu Tuhan bagaikan pencuri, yang seorang pun tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Coba lihat kejadian di dalam hidupmu. Berapa banyak orang akhirnya meninggalkan dunia ini karena mengalami kematian usianya belum sampai 50 tahun. Mungkin orang-orang yang muda itu yang mengakhiri hidup itu karena memang sudah saatnya diakhiri hidupnya oleh Tuhan. Mungkin juga pernah mereka berpikir hidup saya masih lama, waktu masih panjang, saya masih bisa mengurusi dunia ini, menikmati dunia ini, mengumpulkan harta kekayaan. Sehingga rasanya terlambat untuk kekekalan. Bahkan saya banyak melihat di media sosial hamba-hamba Tuhan usianya muda. Akhirnya juga dipanggil Tuhan belum sampai usia 50 tahun. Dan belum tentu yang dilihat orang sebagai hamba Tuhan itu mereka bersungguh-sungguh untuk kekekalan. Karena apa yang dilihat orang belum tentu itu yang merupakan bagian hidup kita. Saya mau katakan, pemimpin gereja belum tentu hamba Tuhan. Mungkin saya bisa merancangkan hidup saya bisa sampai pada masa tua. Tapi rancangan saya, rancangan saudara, bukanlah rancangan Tuhan. Kalau hidup ini kita nggak begitu berarti, saya mau katakan, saya mau sadarkan kita, Kristusmu kekekalan lebih berharga daripada segala kemilau dunia ini.
Kita buka Lukas 12 ayat 37 sampai 40. Ayat 37 sampai 40. Lukas 12 ayat 37 sampai 40. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah itu tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kita mungkin berpikir, dunia masih lama, hidup saya masih lama. Ada banyak waktu yang tersisa, sekian puluh tahun lagi bagi saya untuk bisa hidup. Mungkin kita sangat percaya diri, saya bisa hidup 70 tahun, 80 tahun, bahkan lebih. Usia sekarang masih muda, masih terlalu muda, dan masih banyak hal yang harus saya kerjakan. Silakan kerjakan apa yang saudara bisa kerjakan untuk hidupmu. Tapi jangan kau lupa mengerjakan hidupmu untuk hidup perkara kekekalan. Silakan kumpulkan kekayaanmu, kumpulkanlah dengan baik. Kejarlah dengan baik, bekerjalah dengan baik. Tapi ingat bahwa semuanya itu ada sementara. Dan akan lebih berharga hartamu di sorga. Lebih berharga kekekalan itu dibanding hartamu. Kalau untuk hal itu saya dan saudara bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguhlah saya dan saudara untuk kekekalan. Layani Tuhan di dalam pelayananmu dengan baik. Karena semuanya itu merupakan investasi kekekalan. Karena pada kekekalan ketika kita mengakhiri hidup ini, semua jerih payah kita yang kita kerjakan untuk Tuhan, itulah kekayaan kita. Itulah upah kita, itulah mahkota kita. Upayakanlah upahmu, upayakanlah mahkotamu di dalam kerajaan sorga. Dengan kau mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupanmu. Fokuslah pada kekekalan. Selebih fokusnya saya dan saudara untuk hidup ini, lebih fokuslah untuk kekekalan. Sedemikian kita berjuang untuk hidup ini, maka lebihlah saya dan saudara berjuang untuk kekekalan. Orang yang fokus pada kekekalan akan hidupnya bergairah. Di saat ada masalah yang paling berat, hidupnya akan bergairah. Saudara yang kekasih, kerap sekali saya mengalami situasi hidup berada pada kondisi yang sangat tidak enak, kondisi buruk, kondisi pada titik terendah. Tapi satu hal yang saya rasakan, hidup saya tetap bergairah di dalam Tuhan. Hidup saya tetap bersemangat dalam Tuhan. Dan saya tidak pernah merasakan bahwa itu merupakan masalah, tantangan yang akan menjadi penghambat keimanan saya, ibadah saya, apalagi pelayanan saya. Termasuk saudara yang kekasih, Emerging Ministry. Ada satu wadah. Berjuang sedemikian rupa di tengah badai. Semua karena adanya orang
yang hatinya fokus pada kekekalan. Saudara yang kekasih, harta saya, harta saudara, harta Imaging Ministry, harta pemirsa yang menyaksikan, harta yang paling berharga adalah sorga, adalah kekekalan. Dunia dengan segala penderitaannya itu, kalau kita tahu itu begitu tidak enak, akan tidak enak lagi hukuman kekekalan. Oleh karena itu, sesusah-susahnya kondisi, berjuanglah untuk mencapai kekekalan, berjuang untuk imanmu. Demikian firman Tuhan, kita berdoa.